Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada akhir tahun 2021 kemarin, kita banyak sekali disuguhkan dengan kasus atau masalah yang banyak menimpa perempuan. Korbannya tiada lain mulai dari kalangan anak-anak, remaja, dewasa, bahkan hingga yang sudah menjadi orang tua sekalipun. Kasusnya tiada lain dan tiada bukan adalah kekerasan terhadap perempuan. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim menyebutkan bahwa berdasarkan catatan tahun 2021, sudah terjadi hampir 2.500 kasus kekerasan terhadap perempuan. Angka ini ternyata sudah melampaui batas angka pada tahun sebelumnya, yakni hampir 2.400 kasus telah terjadi. Dari semua kasus ini, ternyata tidak semua terlaporkan. Karena kemungkinan saja korban-korban di luar sana masih merasa enggan atau merasa takut untuk melaporkan kasus-kasus yang telah menimpanya. Mari kita ketahui terlebih dahulu apa saja yang termasuk dalam bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan. Dalam deklarasi tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan yang terjadi pada tahun 1993, kekerasan terhadap perempuan didefinisikan sebagai kekerasan yang berbasis gender yang mengakibatkan atau bisa mengakibatkan bahaya atau penderitaan fisik, seksual, atau mental perempuan, termasuk ancaman sejenis pemaksaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, baik terjadi pada ranah publik ataupun kehidupan pribadi. Dari pendefinisian tadi, dapat kita katakan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan suatu perbuatan yang sangat tidak terpuji, karena nantinya akan mengakibatkan gangguan pada kesehatan, baik kesehatan fisik ataupun kesehatan mental perempuan. Lalu bagaimana bisa kekerasan banyak terjadi terhadap perempuan? Budaya patriarkis dinilai sebagai salah satu faktor pendorong yang mengakibatkan tindak kekerasan terhadap perempuan, di mana sebuah sistem menempatkan laki-laki dewasa pada posisi sentral atau yang terpenting, sementara anak dan istri diposisikan sesuai kepentingan laki-laki dewasa tersebut. Banyaknya orang yang enggan untuk mengakui kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki itu juga menjadi salah satu faktor pendorong tindak kekerasan terhadap perempuan. Menganggap bahwa perempuan merupakan makhluk yang lemah, makhluk yang seakan tercipta untuk menerima kekerasan dan selalu berada di bawah laki-laki. Dari kenyataan yang bisa kita lihat, hampir kebanyakan masalah atau kasus yang telah terjadi ketika dilaporkan, kemudian nantinya akan diusut oleh pihak berwenang. Pada kenyataannya, kasus itu hanya akan diusut ketika kasus itu menjadi sebuah konsumsi publik atau berita yang viral. Terdengar lucu memang, tapi itulah negara kita. Satu hal yang menjadi pertanyaan besar bagi kita semua, ada apa dengan hukum di negara kita? Bagaimana keadilan di negara kita? Menjadikan sebuah kasus menjadi sebuah berita yang viral tidaklah mudah. Banyak kemungkinan yang nantinya akan terjadi. Namun agar kasus kekerasan terhadap perempuan tidak semakin melonjak, maka kita harus berani mengungkapkan dengan melakukan speak up. Memberanikan diri untuk berbicara, mengungkapkan keresahan, kegelisahan, atau masalah yang kita rasakan, itu adalah suatu hal yang penting. Selain untuk mendorong agar hukum dan keadilan bagi kesejahteraan perempuan juga diprioritaskan, juga dapat membantu memberikan semangat terhadap sesama perempuan yang mengalami tindak kekerasan yang masih enggan untuk melaporkan kasusnya. Itulah pentingnya speak up bagi perempuan. Memasuki tahun yang baru, mari kita sama-sama saling membantu sesama perempuan untuk bisa mengungkapkan keresahan dan kegelisahan yang ada, memberantas pelaku, dan menekan angka kenaikan kasus kekerasan terhadap perempuan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perempuan tercipta mulia dengan 3 kodrat yang dimilikinya: mengandung, melahirkan, serta menyusui. Raden Ajeng Kartini berjuang memperjuangkan kemerdekaan perempuan. Kesetaraan gender
kini harus kita pertahankan. Bersuara dengan lantang, keras, hingga nantinya kita benar setara. Menanggung konsekuensi memanglah tak mudah, namun tak ada yang lebih tinggi pada posisi. Perempuan dan laki-laki sama, memiliki hak untuk diterima.